Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 berfirman, kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah memiliki arti pengganti, pemimpin, penguasa, yaitu makhluk yang akan menggantikan makhluk sebelumnya sebagai penguasa bumi, yaitu dari golongan jin. Penguasa bumi dari golongan jin yang pertama telah melakukan perusakan di muka bumi. Jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan Allah dan bertempat tinggal di surganya Allah yang ada di bumi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dari ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, dan ayahnya Imam Husain alaihissalam. Dari Rasulullah SAW bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dan ditempatkan di surganya Allah yang ada di bumi. Bila surga Nabi Adam adalah surga yang abadi atau surga khuld, niscaya Adam alaihissalam tidak akan pernah turun ke bumi karena sifatnya kekal dan hanya diperuntukkan bagi makhluk Allah setelah hari kebangkitan. Bumi tempat Nabi Adam dikatakan surga karena keindahan alamnya dan segala kebutuhan yang dapat tercukupi di dalam surganya yang ada di bumi tersebut. Sekelompok ulama mengatakan surganya Nabi Adam alaihissalam ini sebagai kebun surga atau al-jannah yang ada di bumi ini. Karena ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah dan memakan buah kuldi, Allah menggunakan kata hubud yang berarti perpindahan dari suatu negeri ke negeri lain. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61, pergilah kamu ke suatu kota. Berdasarkan perhitungan waktu yang diambil dari periodisasi dari kronologi peristiwa kejadian manusia yang diambil dari kitab-kitab agama-agama di dunia, jarak penciptaan Adam alaihissalam dengan masa kita sekarang kurang lebih 12 tahun. Allah kemudian menciptakan Siti Hawa dan menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka. Sesuai dengan firman Allah, yaitu tujuan penciptaan Adam di muka bumi sebagai khalifah di bumi, sebagai nenek moyang manusia. Mengenai pernikahan anak-anak Adam alaihissalam, kita banyak membaca atau mendengar tentang hadis-hadis Israiliyat yang mengatakan bahwa terjadi pernikahan silang di antara putra-putri Adam alaihissalam. Hal ini jelas bertentangan dengan Al-Quran yang melarang pernikahan dengan saudara kandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan makhluknya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan makhluk yang lain atau memerintah makhluk yang lain untuk taat pada perintahnya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam bertambah banyak. Banyak di antara putra Nabi Adam yang menginginkan posisi sebagai penerus kenabian. Mereka menunggu amanat kenabian ini yang disampaikan oleh ayandanya. Namun Allah lah yang menetapkan urusannya. Tidak semua putranya yang soleh menjadi nabi. Hanya Nabi Sislah yang terpilih menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang nabi. Nabi Adam khawatir kasus yang dialami Habil terulang pada Nabi Sis. Untuk mencegah rasa iri dan hasad timbul di benak putra-putra Adam, ia pun memerintah Nabi Sis untuk menyembunyikan kenabiannya. Namun, karena hikmah kenabian tidak dapat disembunyikan, satu-satunya jalan bagi Nabi Sis adalah berhijrah. Maka ia dan keluarganya berhijrah. Hijrah dari negeri yang berbeda, di negeri itu mereka berketurunan. Dan kemudian keturunan-keturunan Nabi Sis bertemu dengan saudara-saudara mereka yang lain. Kemanakah hijrahnya Nabi Sis? Dalam naskah-naskah kuno yang kita miliki, baik dalam bahasa Sunda
maupun bahasa Jawa kuno seperti babat tanah Jawi, manik maya, dan lain sebagainya. Seringkali ditemukan kisah tentang Nabi Sis, putra Nabi Adam yang hidup di tanah Jawa dan berketurunan di Jawa. Jawa pada masa lalu adalah sebutan bagi seluruh kepulauan di Indonesia saat ini. Jawa sekitar 12.000 tahun yang lalu memiliki struktur geologis yang tentunya berbeda dengan yang dimaksud Jawa saat ini. Jawa berdasarkan babat tanah Jawi dan kisah yang diambil dari naskah-naskah kuno, bukanlah Jawa yang meliputi Jawa Tengah sekarang ini, namun meliputi seluruh Nusantara dari ujung Sabang sampai Merauke. Pembagian Jawa menjadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur baru berlaku pada era kolonial untuk memudahkan sistem administrasi ekonomi dan politik. Wayang Purwa dan kaitannya dengan Nabi Adam, Nabi Sis, dan leluhur Nusantara. Wayang adalah sarana leluhur Nusantara untuk mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Seni wayang yang tertua di Nusantara adalah Wayang Purwa. Wayang Purwa mengisahkan leluhur Nusantara sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya yang para tokohnya dikisahkan secara detail. Karena leluhur Nusantara beragama Tauhid, sosok Nabi Adam telah dikenal masyarakat Nusantara sebelum jauh Rasulullah hadir dengan nama Sang Hyang Adama. Namun, karena kisah ini dituturkan dari generasi ke generasi, terdapat perbedaan-perbedaan prinsip antara kisah Nabi Adam versi Islam dengan Sang Hyang Adama. Kisah Nabi Adam juga dituturkan oleh leluhur Nusantara, seperti yang terdapat pada salinan kitab Manik Maya, yang mengisahkan leluhur Nusantara sejak era Nabi Adam hingga era Mataram Baru. Disinilah tugas para utusan Rasulullah SAW dan para wali untuk meluruskan kembali kisah para nabi dan ajarannya yang hidup sebelum masa Rasulullah melalui media Wayang Purwa, babat, permainan anak-anak, dan seni budaya yang lain. Salah satu kisah hikmah leluhur Nusantara yang diwariskan para wali melalui seni budaya Wayang Purwa adalah kisah Aki Tirem dan Dewi Sri. Aki Tirem dan Dewi Sri adalah leluhur Nusantara yang hanya berjarak 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalam.